Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat penasaran, apakah sahabat pernah mendengar tentang burung gagak dan segala mitos yang menyertainya? Dari pertanda kematian hingga kecerdasan yang luar biasa, burung ini telah menjadi subjek pembicaraan yang menarik di berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi mitos dan fakta seputar burung gagak. Apakah benar kehadirannya hanya membawa kesialan, ataukah ada sisi lain yang belum kita ketahui? Mari kita kupas lebih dalam bersama-sama. Jangan lewatkan informasi menarik seputar burung gagak yang mungkin akan mengubah pandangan kita tentang mereka. Mari kita mulai petualangan kita dalam dunia mitos dan kecerdasan burung gagak. Selamat menikmati dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Memiliki warna hitam mengkilap serta suara serak dan juga nyaring membuat burung gagak mendapat kesan menyeramkan. Banyak masyarakat menganggap arti burung gagak berkaitan dengan pertanda buruk. Saat burung gagak hadir di suatu tempat, keberadaannya bisa menandakan musibah, kematian, keberadaan mayat, kesialan, dan bahkan perang yang akan menimpa wilayah tersebut. Namun apakah memang sebatas itu saja arti burung gagak? Mari kita simak untuk fakta dan mitosnya. Arti burung gagak menurut mitos. Dari Amerika, Eropa, hingga Indonesia, tidak sedikit penduduk dunia mempercayai mitos buruk tentang kehadiran seekor gagak, mulai dari pertanda kematian hingga jelmaan penyihir. Namun, ada juga yang meyakini hewan satu ini sebagai hewan istimewa dan membawa kabar baik. Beberapa arti burung gagak menurut mitos antara lain: yang pertama, pertanda kematian. Salah satu arti burung gagak berkaitan dengan pertanda datangnya kematian. Konon, saat burung gagak muncul dan berkicau di tempat yang tidak biasa, yang jarang ia tempati, hal ini menjadi pertanda kematian bagi seseorang yang ada di wilayah tersebut. Contohnya, saat seekor gagak terbang mengitari atap sebuah rumah, mitosnya salah satu penghuni rumah akan meninggal. Kemunculan dan kicauan tersebut biasanya terjadi menjelang maghrib hingga tengah malam. Kabarnya, kicauan menjelang maghrib menjadi pertanda kematian seorang remaja, sedangkan tengah malam adalah orang dewasa dan orang berilmu tinggi. Yang kedua, jelmaan penyihir. Arti burung gagak juga berhubungan dengan praktek ilmu hitam. Contohnya adalah pada zaman Inggris kuno, yang penduduknya menganggap burung gagak sebagai jelmaan dukun atau penyihir. Dahulu kala, para penyihir kerap mengubah wujud mereka menjadi gagak hitam. Dengan begitu, mereka akan bebas untuk terbang melarikan diri saat masyarakat atau pemburu tukang sihir menyadari keberadaan mereka. Selain itu, gagak juga diyakini sebagai hewan peliharaan penyihir serta perantara pesan antara para penyihir. Yang ketiga, musibah besar. Sebuah suku di Amerika, yaitu suku Cherokee, meyakini bahwa arti burung gagak berkaitan dengan masalah besar. Kedatangan gerombolan burung gagak di wilayah mereka pun menjadi sebuah firasat akan datangnya bencana atau masalah besar yang akan menghampiri mereka. Yang keempat, perwujudan Dewi Kematian. Orang-orang di Eropa mempercayai bahwa burung gagak merupakan jelmaan Dewi Morrigan, yang merupakan dewi perang sekaligus pembawa kematian. Morrigan ini akan menyulut terjadinya peperangan, mengobarkan amarah dan kegilaan dalam perang, hingga akhirnya membawa kematian. Konon Dewi Morrigan yang menjelma menjadi burung gagak akan tiba-tiba muncul saat terjadi peperangan. Yang kelima, menurut primbon Jawa. Dalam primbon Jawa, arti burung gagak bisa saja berkaitan dengan pertanda buruk maupun pertanda baik, tergantung pada waktu atau jam kemunculannya. Konon, jika sahabat mendengar suara gagak di halaman rumah pada pukul 1-2 malam, berarti meningkatnya rezeki.
antara pukul 3 sampai 4 berarti adanya percecokan dengan orang lain. Pukul 5 sampai 6 maka akan ada keberuntungan dan rezeki yang banyak. Pukul 7 sampai pukul 8 maka ada kabar baik dari saudara jauh. Pukul 9 sampai pukul 10 maka akan ada kabar baik dari orang lain. Pukul 11 sampai 12 artinya ada musibah. Pukul 13 sampai 14 maka pemilik rumah akan mengalami kehilangan. Pukul 15 sampai 16 maka akan kedatangan orang baik. Pukul 17 sampai 18 berarti menjumpai masalah kehilangan barang. Pukul 19 sampai 20 artinya adalah keberuntungan dan sahabat bisa saja mendapatkan rezeki melimpah. Pukul 21 sampai 22 berarti ada seseorang yang tidak menyukai sahabat dan berniat memfitnah sahabat. Pukul 23 sampai pukul 24 berarti akan kedatangan tamu jauh yang sudah lama tidak berjumpa. Yang keenam adalah hewan istimewa. Berbeda dengan arti burung gagak sebelumnya, dalam kepercayaan umat Islam, gagak justru dianggap sebagai hewan istimewa. Meski datangnya burung gagak memang menjadi pertanda kematian, kehadirannya ini juga mengisyaratkan untuk segera melakukan penguburan pada manusia yang meninggal. Selain itu, burung gagak juga memiliki jasa dan peranan penting dalam kisah Habil dan Habil, dua putra keturunan Nabi Adam dan Hawa. Habil tidak sengaja membunuh Habil karena bisikan setan. Habil pun mengetahui cara menguburkan saudaranya tersebut dengan melihat bagaimana seekor burung gagak menggali tanah untuk menguburkan burung lain yang mati. Yang ketujuh, ada malaikat pelindung. Selain menunjukkan keistimewaan dalam kisah Habil dan Habil, arti burung gagak juga dianggap istimewa sebab bisa menjadi pertanda keberadaan malaikat pelindung. Konon, jika mendengar suara burung tersebut di malam hari, hal itu merupakan pertanda datangnya malaikat pelindung di sekitar kita. Menurut kepercayaan lama, burung berbulu hitam ini bekerja dengan malaikat untuk melindungi manusia dan juga dunia. Hal ini juga berkaitan dengan anggapan masyarakat bahwa burung gagak adalah prajurit bumi, sebab kehadirannya di malam hari adalah bentuk peringatan terkait keadaan alam serta bencana gunung meletus, gempa bumi, dan lainnya. Saat teknologi belum maju, manusia melihat pertanda bencana dari perilaku hewan, termasuk burung gagak. Burung-burung tersebut biasanya memiliki bunyi tersendiri yang bisa dipahami oleh orang-orang berkeahlian khusus. Dari anggapan ini, sahabat bisa melihat sisi baik kehadiran gagak, yakni bukan sebagai pertanda keburukan, melainkan pembawa pesan agar manusia selalu waspada. Yang kedelapan, takut kematian. Terlepas dari arti burung gagak yang kerap kali berkaitan dengan hal-hal buruk dan menyeramkan, faktanya burung gagak justru takut akan kematian. Selain karena warnanya yang hitam, anggapan burung gagak sebagai pertanda kematian kemungkinan berasal dari perilakunya yang aneh saat menjumpai kematian rekannya. Saat burung gagak melihat gagak lainnya mati, mereka akan menyala dengan suara nyaring dan berisik seolah-olah tengah melakukan pemakaman. Melansir dari National Geographic, perilaku tersebut bukan menunjukkan duka, melainkan tengah mencari tahu apakah ada ancaman di sekitar tempat kematian tersebut. Mereka juga tengah memberitahu rekan gagak lainnya yang masih hidup akan kematian tersebut. Dengan begitu, gagak bisa menghindari hal-hal membahayakan yang menjadi penyebab kematian dan membahayakan nyawa mereka. Dengan kata lain, gagak pada dasarnya mengerti dan takut akan kematian, sehingga mereka cenderung menghindari lokasi serta objek yang akan mengancam nyawa. 8. Hewan sosial. Saat mendengar suara gagak, sebenarnya kita tidak perlu khawatir.
Gagak berkomunikasi dengan gagak yang lain melalui panggilan yang berbeda-beda. Dengan begitu, mereka bisa bertukar informasi dan juga meminta pertolongan saat dalam bahaya. Oleh karena itu, saat terbang, gagak biasanya mengeluarkan suara untuk memberitahukan keberadaannya kepada kawanannya. Kawanan gagak juga kerap terlihat tengah membantu rekannya yang terancam. Selain memiliki solidaritas tinggi, hewan ini juga setia pada satu pasangan saja. Yang kesembilan, tingkat kecerdasan yang tinggi. Dibandingkan dengan burung-burung lainnya, gagak terkenal memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi. Salah satu alasannya adalah karena ukuran otak yang lebih besar daripada tubuhnya. Dengan besaran otaknya tersebut, gagak pun kerap menunjukkan tingkah laku yang mengagumkan. Burung satu ini sangat pandai memanfaatkan benda-benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Gagak bisa mematahkan ranting atau dedaunan untuk mereka jadikan alat seperti pisau tajam untuk mengambil makanan. Misalnya, menjangkau makanan di dalam lubang. Mereka juga pernah terlihat menggunakan remahan roti untuk memancing ikannya sendiri. Bukan cuma pisau, mereka juga mampu membuat alat rumit lain tanpa pelatihan seperti tongkat, tuas, dan bahkan pengait. Mereka kemudian akan menyimpan peralatan yang mereka buat untuk mereka gunakan di lain waktu. Kecerdasannya tidak sampai di situ saja. Burung gagak juga pandai menganalisis situasi, sehingga mereka pun kerap terlihat bertengger lama di atas pohon dengan tujuan untuk mengamati sekitar. Seekor gagak terlihat sengaja menjatuhkan kacang di depan lampu lalu lintas. Rupanya, ia sengaja melakukan hal itu agar kacang terbuka karena terlindas mobil. Dengan begitu, mereka bisa mengambil isi kacang saat lampu berubah merah. Seolah tidak ada habisnya, kecerdasan gagak juga meliputi ingatannya yang baik. Hewan satu ini akan mengingat makhluk hidup lain yang pernah menyakitinya, termasuk manusia. Ia akan merekam pengalaman buruk itu, lalu menyusun rencana balas dendam. Tidak jarang dengan melibatkan rekan-rekannya juga. Saat bertemu kembali dengan orang yang berbuat buruk padanya, gagak pun tidak segan melakukan penyerangan disertai teriakan mereka yang nyaring. Lewat perilaku ini, kita bisa melihat bahwa gagak termasuk hewan pendendam. Oleh karena itu, sebaiknya jangan berbuat masalah dengan hewan tersebut, sebab dendamnya tak hanya ia sampaikan pada rekan-rekannya, juga pada anak cucunya. Itulah tadi sedikit wawasan mengenai mitos dan fakta seputar burung gagak. Meskipun seringkali dianggap sebagai pembawa pertanda buruk, ternyata burung gagak memiliki sisi kecerdasan yang luar biasa dan peran penting dalam ekosistem. Jadi, sebelum kita membuat kesimpulan tentang suatu hal, penting untuk kita selalu menggali lebih dalam dan memeriksa fakta-fakta yang ada. Terima kasih telah menemani kita dalam petualangan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan konten-konten menarik lainnya di channel kita. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam penasaran dan selamat menjelajahi dunia pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.